Cuman satu di antara kita yang menyembah kepada bukan pencipta. Ada yang di antara kita yang menyembah jalan. Jalan menuju kepada pencipta yang kita anggap Tuhan. Jalan menuju Monas yang kita anggap Monas. Sehingga kita nggak pernah sampai ke Monas. Kenapa? Karena jalanan kita anggap Monas. Mutar-mutar aja kita di jalan. Ini kita di mana? Itu udah sampai di Monas, Bang. Padahal itu baru jalan menuju Monas, Cak Ayu. Akulah jalan, oke. Sebagai jalan tentu kamu punya rambu kan? Ya, rambu-rambunya ada. Ini jangan, ini boleh. Di depan belok kiri, depan belok kanan, naik tanjakan sedikit, habis itu turun. Itu yang disebut jalan. Rambu, metode, cara. Supaya bisa sampai kepada Sang Khalik. Jangan jalanan dianggap Tuhan. Karena ending akhir adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Oh, kalau yang menyampaikan ini Islam, Bang Suma, meskipun benar ditolak. Tapi kalau pendeta yang menyampaikan, wah, manggut-manggut. Nah inilah yang dikatakan manusia itu kenapa? Kita manusia ini ada tiga. Posisi kita itu ada tiga. Yang pertama adalah intelijensi, kecerdasan, kepintaran. Kita ini smart. Tidak statis kita ini, kita dinamis. Yang kedua, kita dibekali free will. Kita bisa jahat, bisa. Kita bisa menjadi baik, bisa. Jadi setan pun kita bisa. Jadi malaikat pun juga kita bisa. Itu. Jadi kita punya kecerdasan. Itulah indahnya umat manusia ini. Manusia itu unik. Dia punya kecerdasan. Setelah dia punya kecerdasan, Tuhan kasih kecerdasan baik, buruk, dan jahat. Dia diberi kehendak bebas. Terserah lu mau pilih yang mana. Mau jahat, silakan. Mau baik, silakan. Dan yang ketiga, uniknya manusia itu dia diuji. Kambing ada nggak diuji penyakit tumor, sakit gigi? Mbek, kau dari tadi pagi kenapa kau bunyi terus? Gigi kau sakit, mbek. Gak ada ujian kayak gitu sama kambing. Gak ada. Maka karena tidak ada ujian pada kambing, maka kambing tidak ada free will. Ah, malam ini, hari ini aku nggak mau makan rumput lagi deh. Sekali-sekali mau makan bakso. Besok malam mau makan sate. Gak ada. Hanya manusia, makhluk terunik yang diciptakan oleh Tuhan kita. Intelijensi. Apa itu? Daya serap, akal, logistik, logis. Logika ini yang kita pakai. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Logika yang kita mainkan. Ritme, pesan, dan bagaimana cara kita menangkap pesan. Yang kedua, setelah pesan itu datang, kita memilih. Contoh, Al-Quranul Karim, surah Yasin misalnya, mengatakan Tuhan itu tidak mati, tidak dihidupkan, tapi maha hidup dan maha mematikan. Ulangan 32, 39. Pencipta langit dan bumi, maha menghidupkan dan maha mematikan. Ada sebuah buku menceritakan sembahan kita mati. Sekarang yang berfungsi adalah free will. Dengan insting tadi, dengan logika tadi. Logika, sugesti yang ada, itu akan menerawang kemudian ketika diperhadapkan dengan keadaan. Tuhan tidak mati, Tuhan maha hidup, Tuhan maha mematikan. Ada yang mati. Ah, gimana cara kita? Memilih. Anda mau mengatakan dia Tuhan, jadi dia Tuhanmu. Anda mau mengatakan dia bukan Tuhan, jadi dia bukan Tuhanmu. Sekarang di mana kau dudukkan pikiranmu itu? Logismemu itu kau dudukkan di mana? Kau paksa dia menjadi Tuhanmu, sementara ilmu logika mengatakan Tuhan tidak akan mungkin mati. Tapi kau paksakan, berarti kamu memilih yang tadi, di mana kita dua kesempatan itu ada, menjadi jahat atau menjadi baik. Yang terakhir adalah ujian. Manusia itu diuji. Dia pintar, oke. Dia punya kehendak bebas, oke. Dia diuji. Kalau lu tinggalkan agama lu sekarang, lu jatuh miskin. Diuji dengan kemiskinan. Apa yang terjadi? Kembali naik ke atas level 2. Memilih, aku nggak mau jadi miskin. Akhirnya apa? Tetap menyembah sesuatu yang sifatnya makhluk. Jahat, dia pilih jahat. Karena potensi itu ada. Jadi dia kembali ke level 2, kembali memilih. Daripada saya miskin, mending saya kemudian tetap di sini. Berarti dia pilihannya adalah kejahatan. Kemana perginya kejahatan kelak ketika kematian sudah datang? Jadi itu sumbernya. Sumbernya kita berbeda karena itu. Tak ada yang menyadari. Oh, saya kan punya orang tua
Islam, maka Islam itu salah pun saya harus tetap mati. Itu konyol namanya. Kenapa konyol? Betapa banyak orang yang fanatik terhadap orang tuanya. Begitu dia mati, meninggal, orang tuanya nggak ikut. Tokoh-tokoh agama, liurnya sampai 2 meter ketika dia berkhutbah. Kita itu begini, begono, bagana, bagono. Begitu jemaat mati, nggak ikutnya dia. Tapi katanya mati langsung masuk surga. Harusnya dia ikut. Daripada dia menderita, mengeluh. Aku punya banyak utang ini sedikit-sedikit. Ada penagih, matilah. Kan langsung masuk surga. Ditanya enggak kan? Artinya ada kekuatan di belakang ini semua yang mengontrol kita. Yang melihat, menyaksikan, mendengar apa yang kita lakukan. Nah inilah ketika saya mengatakan agama saya benar, Anda mengatakan agama Anda benar, maka tidak mungkin dua-duanya benar. Tolak ukurnya apa? Akal dan kitab suci. Kalau di Islam, akal dan wahyu. Nah, saya nggak berani lagi menggunakan kata wahyu, karena di Kristen juga ada kata wahyu. Nanti wahyu itu maksudnya di kitab wahyu. Wahyu maksud saya itu adalah ilham dari pencipta langit dan bumi yang tembus ke bumi, dihantarkan oleh roh kebenaran atau roh kudus menuju kepada sang nabi. Itulah yang disebut wahyu. Ilham yang turun ke bumi melalui perantaraan malaikat, tembus kepada wakil Tuhan, yaitu nabi, yang menyampaikan kemudian kepada umat. Nah, akal dan kitab suci atau wahyu itulah yang kemudian kita jadikan sebagai standaran untuk memilter, memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang betul-betul absolut kebenarannya, mana yang cuma dipaksa-paksakan menjadi benar. Sekira begitu saudaraku, andai saja agama Kristen ini mau kembali kepada fitrahnya, yaitu agama yang dibangun dari sejak abad pertama dengan menggunakan buku-buku dari bahasa-bahasa Yunani, maka hidup ini indah. Seindah saya ketika masih dinas. Ketika saudara saya yang non-muslim berdua kami jalan sambil curhat tentang keluarga bla 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 bla, tiba waktu sholat, apa kata beliau? Adinda, sudah waktu sholat, cari masjid, kamu ibadah, biarkan aku di samping masjid ngopi, ada warkop di situ. Oh iya kan, masjid ini ada warkopnya. Oke, jalan kami ke situ. Ketika hari Minggu sama, Kanda, ibadahnya kita hari Minggu kan? Iya, ini sudah jam berapa? Oh sedikit lagi Dinda, lanjut aja dulu. Ingatkan saya nanti, 1 jam lagi. Baik, gereja mana? Gereja Toraja, yang di Panekang situ. Oke, sip. Begitu 1 jam, kita ke gereja, Kanda ya. Saya warkop di sampingnya. Kan indah. Kenapa indah? Kita saling menghargai. Oh dia menyembah Yesus, saya menyembah Allah. Tapi ketika kita masuk ke sosmed, udah tampil yang pakai mukena, pakai jilbab, pakai hijab, kalung salib. Waduh, benar-benar penistaan ini. Apalagi temanya, di judul komalnya itu, Yesus adalah Allah yang benar. Wah lama. Kenapa tidak tulis saja, Yesus adalah Tuhan yang benar? Kenapa? Sebagaimana firman di dalam Alkitab. Waduh, kenapa tidak bilang sebagaimana firman di dalam Bible? Hargailah kita Islam ini, sebagaimana kami juga menghargai kalian. Kami mayoritas loh. Kalau ada sifat benci kepada kalian, bahaya itu. Tapi kan gak ada. Buktinya nih, saya sebagai seorang pembelajar, saya cinta belajar. Dan tidak ada haram hukumnya di dalam Al-Quran saya untuk belajar Bible. Tidak ada larangan dalam Islam untuk belajar Bible, nggak ada. Maka saya punya hak, sebagaimana muatan cakupan Al-Quran, ikra, baca. Dan Bible itu datang dengan bacaan, maka saya baca. Apa yang saya baca di situ? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Boleh dong saya membaca Quran dengan mengambil pola itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa.
Datanglah saudara Kristen saya misalnya. Kenapa lu bilang Yesus terkutuk? Saya kasih Galatia 3 nomor 13. Tapi ada enggak umat Islam melakukan itu? Enggak. Kenapa? Karena Islam itu rahmat. Islam itu rahmat. Tapi kalau kalian, coba baca Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa yang dimaksud di situ? Allah. Allah kami dibilang turun merendahkan diri, menjadi hamba, menjadi sama, mengambil rupa manusia, lalu taat sampai mati, bahkan mati di atas salib. Penghinaan gak itu? Penistaan gak itu? Ya penistaan. Itu penistaan itu. Tapi kami nggak mau. Meskipun kalian itu kecil, minoritas, tapi kami sayang. Tanpa kalian hidup ini nggak berwarna gitu loh. Tanpa saudara Kristenku ini hidup ini hampa. Kalian itu saudara-saudara kami yang baik. Kalian saudara-saudara kami yang gimana ya? Yang mampu membuat kami tertawa, tersenyum, bahagia. Tapi dari sisi yang satu ini, aduh sakit hati kami bang. Kalau dari hidup sosial kita, dalam hal muamalah kita, kalian jualan HP, kami datang beli. Kalian jualan mobil, kami datang beli. Kalian jualan rumah, kami datang beli. Indah kan? Tapi giliran membahas tentang agama, ya Allah, begitu hina sembahan kami dalam kitab kalian. Itu. Tapi kami diam, kami sabar. Kami tidak, apa cerminannya? Allah, kamu itu kayak begini dan begono. Ini kan negara Indonesia, ini kan negara persatuan. Kamu takut dipenjara, kamu takut ditangkap. Karena ini undang-undang kita negara hukum. Coba bukan negara hukum, paling kalian habisin kami. Hei, berapa ratus tahun Nusantara ini dijajah dengan oknum-oknum yang tidak mengatasnamakan agama, tapi agamanya sama dengan kalian, saudaraku. Belum berbentuk Indonesia, belum berbadan hukum negara kita ini, penjajah lebih dulu diusir, meninggalkan rumah ibadah yang namanya gereja, meninggalkan lembaga Bible yang adalah punya penjajah, meninggalkan kemudian teman-teman penjajah, entah itu prajuritnya, entah itu pekerjanya, entah itu sahabatnya, atau apapun itu yang beragama sama seperti penjajah agamanya. Meskipun Kristen bukan agama penjajah, bukan. Tapi yang menjajah itu kan sama dengan kalian agamanya. Kami tidak mengatakan kalian agama penjajah, enggak. Tapi penjajah, keyakinannya, Tuhannya, tempat ibadahnya, kitabnya sama dengan kalian kan. Sementara pejuang, bukan hanya Islam yang berjuang, ada juga Kristen, entah dari Toraja, entah dari Manado, entah dari Manado, entah dari Batak, entah dari Sunda, entah dari Makassar, ada juga Kristen yang ikut berjuang, ada. Tetapi kami mayoritas, lebih banyak yang berjuang. Kalian sedikit karena memang jumlah kalian sedikit. Coba kalian banyak, ya kalian juga pasti banyak dong. Tapi faktanya kan kami lebih banyak. Lebih banyak yang disakiti, lebih banyak umat Islam yang menjadi janda, menjadi duda, menjadi yatim piatu karena ulah oknum yang ya kelompok yang mengatasnamakan diri mereka penjajah karena alasan rempah-rempah dan seterusnya, tapi agamanya sama dengan kalian. Kalau Islam itu damai karena negara hukum, kenapa masih berdiri lembaga Bibelnya penjajah? Kenapa masih berdiri gedung-gedung tempat ibadahnya penjajah? Kenapa masih hidup pengikut-pengikutnya penjajah? Pengikut bukan dalam arti kata ikut penjajah ya, pengikut agamanya. Kenapa? Kenapa nggak dihabisin kalau Islam itu radikal? Kenapa rumah ibadah mereka nggak diratakan kalau memang Islam itu benci kepada agamanya? Kita benci kepada oknumnya. Nah itu saudaraku. Kecuali terang-terangan mereka datang menyuarakan bahwa penjajahan dilakukan atas nama agama, baru. Itu pun dalam perang agama, kaidah Islam, haram hukumnya merusak rumah ibadah musuh. Haram hukumnya membunuh tokoh-tokoh atau imam-imam atau pendeta-pendeta atau pastor-pastor atau guru-guru agama mereka. Haram. Atau
tahu kemudian membunuh orang tua, perempuan atau bayi. Tidak boleh dalam Islam, dalam peperangan. Apatah lagi dalam konsep itu. Jadi saudaraku, ayo maju 2 langkah ke depan untuk lebih mengedepankan, mempererat tali persaudaraan. Kita diikat bahasa-bahasa yang satu yang kita cintai. Ya kan? Bangsa-bangsa satu, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Perjuangkan itu. Dengan apa? Ya, mari kita beragama sesuai dengan Undang-Undang 45. Kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kewajiban kita menghargai agama saudara kita. Cara kita menghargai agama saudara kita, jangan mengambil istilah dalam agama saudara kita lalu memasukkan ke kitab kita. Toh kita punya sumber, yaitu bahasa Yunani. Indonesia kan secara jujur. Supaya tidak ada yang kayak gini-gini. Tiap malam bahas Yesus. Saya juga jadi jenuh juganya. Tapi mau kayak mana? Saya buka TikTok penghinaan, penistaan, gambar-gambarnya kemudian, waduh, Nabi Muhammad digambarkan begitu, Allah digambarkan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi kita butuh kemudian pencerahan kepada orang-orang kita yang punya peranan, punya wewenang untuk merubah itu semua. Kalau saudaraku mengatakan tadi bahwa mereka tidak mau merubah, bukan karena apa? Mereka mendengarkan, mereka menyimak. Tapi kalau mereka merubahnya, akan semakin nyata bahwa ternyata kitab kami bukan firman Tuhan. Saudaraku, dalam kaidah ilmu, firman Tuhan itu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada bahasa manusia atau perkataan manusia. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merubah perkataan Tuhan. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mengoreksi firman Tuhan. Tidak ada kemudian kekuatan upaya di atas muka bumi ini meskipun seluruh manusia bersatu untuk merubah firman Tuhan. Tidak ada. Kalau memang itu firman Tuhan, kecuali disembunyikan, ditambah dan dikurangi. Nah sekarang permasalahannya, kalau Bible itu sudah sering kemudian direvisi, diperbaiki, disempurnakan untuk mendekati bahasa yang dipahami oleh manusia pada eranya, pada masa itu, maka pikirkan sendiri, tidaklah mungkin firman Tuhan dikoreksi oleh manusia. Tidaklah mungkin perkataan Tuhan disempurnakan oleh manusia. Dengan kata lain, yang kalian revisi setiap saat itu firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan kenapa bisa dirubah? Oh bukan Bang Suma, itu cuma terjemahan. Makanya, artinya ketika Anda mengatakan itu hanya terjemahan, berarti Alhamdulillah, rupanya yang kalian rubah itu bukan firman Tuhan, hanya terjemahan saja. Nah sadarilah itu, berarti yang kalian genggam selama ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Nah kalau dengan alasan itu lebih ketahuan, solusinya ada Bung. Kenapa enggak gunakan teori yang dipakai oleh Al-Quran? Apa itu? Tampilkan bahasa aslinya, lengkapi dengan terjemahannya. Nah itu keren. Jadi ke depan kitabnya orang Kristen, bahasa Yunaninya ikut, lengkap dengan terjemahannya. Dan terjemahannya tidak lagi menggunakan istilah Islam. Karena ada yang menjadi koridor, yaitu bahasa asli. Bahasa asli, begitu terjemahannya lari, akan ditegur. Nah itu baru keren. Wah, saya rindu melihat kitabnya saudaraku Kristen, bahasa aslinya muncul di situ, sehingga teman-teman kita Kristen tak bingung mana yang benar, terjemahan lama, terjemahan baru. Kalau ketika ada kebingungan, ketika ada original teksnya, panggil pakar. Ini sebenarnya artinya apa Pak? Oh ini artinya begini. Alhamdulillah, ketahuan arti yang sebenarnya. Jadi umat tidak bingung lagi. Karena banyak di antara orang Kristen yang bertemu dengan saya, baik di offline maupun di online, yang kaget. Loh kok bisa ya Bang Sumaya? Apa memang betul Tuhan kami bukan Allah? Ya memang bukan. Makanya kata Allah yang adalah nama dalam bahasa Arab, kalian jadikan sebagai gelar. Padahal bukan itu. Cuman gelar kan? Iya kan gelar itu banyak. Ada Tuhan, ada dewa, ada Tuhan, ada sembahan, ada dewa. Kenapa harus pakai Tuhan yang umat Islam? Kalau misalnya hanya digunakan sebagai gelar, pakailah gelar Tuhan.
sebagaimana original teks God yang dibawa oleh Belanda. Sekira begitu solusi dari saya, saudara-saudaraku, supaya kita juga tidak terlalu membebani negara, hanya masalah sepele, harus kemudian aparat kita itu disibukkan. Hanya masalah, masih banyak pekerjaan berat yang menunggu pemerintah kita untuk diselesaikan. Janganlah masalah-masalah agama ini harus kita libatkan juga mereka. Cukuplah kita ini sebagai orang beragama. Orang beragama kan orang yang baik, orang yang dekat dengan Tuhan. Maka dudukkan perkara agama pada orang-orang yang punya agama. Bisa selesai, bisa, kenapa tidak? Bisa. Saya kira begitu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Panjang lebar saya berbicara, tak ada yang menghentikan saya, berarti kalau tidak tidur, mereka terkesima. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Zuma. Waalaikumsalam. Enggak tidur ternyata. Silakan. Jelas sudah. Sebetulnya kami atau saya pribadi sudah terlanjur mengikuti nenek moyang. Ternyata gini Bang Zuma ya. Ini semua sudah dibedah semua sebetulnya. Sudah dikupas. Baik Bibel dicocokkan dengan Al-Quran. Bibel itu ternyata kesimpulan saya pribadi ya teman-teman Oten ya, maaf ya. Ternyata di situ tidak sesuai dengan original teks yang sesuai dengan bahasa aslinya. Katakanlah itu firman. Dari sudut manapun saya menonton, wakil saya, baik itu pendeta maupun bukan pendeta, taruhlah menyerang Islam, semua itu dikembalikan ke Bibel. Contoh, teman-teman saya Oten mengatakan Nabi Muhammad itu suka kawin. Nah, pihak apologet Islam mengembalikan ke Bibel, ternyata di Bibel itu bukan 1, 2, 3 saja istri yang dijelaskan di Bibel, bahkan ratus. Nah, tidak ada jalan saudara saya Oten untuk menyerang Islam sebetulnya. Jadi saya ingin bagaimana kejujuran mereka-mereka yang ada di LAI ini, para dosen dan pendeta, cobalah berpikir sebagaimana apa yang dijelaskan oleh saudara kita Muslim dari apologet ini yang dikaptenin oleh Bang Zuma ini. Karena saya ya terus terang tidak lagi apa ya, kalau di Islam itu namanya ibadah. Artinya kalau saya tidak lagi tidak ada semangat lagi ya, cuma datang bernyanyi di gereja, artinya tidak apa ya, tidak malas gitu, tidak ada merasuk ke hati apa sebetulnya yang itu saja perpuluhan dikumpul setiap bulan. Jadi terima kasih Bang Zuma. Kita menunggu waktu saja, saya akan menghubungi nanti. Mudah-mudahan mendapat Insyaallah Bang petunjuk. Saya kira ini mungkin sudah alat. Bang Zuma juga mau istirahat. Saya tidak debat ya, saya bukan debat, tapi saya sampaikan tadi saya musafir mencari pembelajaran ya, mencari ilmu tentang apa yang benar ini ya. Karena tidak mungkin dua yang benar yang berhubungan dengan keyakinan kita masalah agama, karena agama ini kita akan meninggalkan dunia ini menuju ke dua tempat, neraka atau surga, gitu Bang Zuma ya. Iya. Ya, saya pikir sebetulnya tidak ada lagi yang perlu ditanyakan dari Oten ke Muslim, sudah jelas semua sebetulnya. Sudah berapa tahun kita mendengar debat ini, bahkan ada bahasanya Bang Zuma tadi, sebetulnya sudah jenuh juga. Semua sudah dikupas, dibedah isi Bibel ini. Dan saya menyimak rata-rata dari pihak Oten itu kalau sudah kalah, kalau bukan kabur, pasti menyerang pribadi si lawan debatnya itu. Seperti itu yang ada. Jadi mohon maaf saudaraku Oten ya, ini saya bicara dari kenyataan fakta yang ada lewat khususnya di YouTube dan TikTok ini saya nonton. Seperti itu yang kenyataan yang ada. Dan bukan cuma saya, teman-teman saya Oten banyak sepakat
ya sependapat dengan saya. Kami kadang habis nonton gini diskusi lagi dengan teman-teman, dan ada Muslim sebagai narasumber kami untuk sebagai pembanding ketika kami diskusi di luar menonton diskusi di dunia maya ini, seperti itu. Sekali lagi mohon maaf teman-teman Open, dan saya tiap malam memang mengambil ilmu dari debat ini dan monolog Bang Zuma, dan nanti mudah-mudahan suatu saat saya akan mendapatkan satu kesimpulan sebelum kita menuju ke alam selain alam dunia ini. Demikian Bang Zuma, terima kasih lagi atas ya, sama-sama Bang. Terakhir boleh tanya, Abang dari sekte mana sebelumnya Bang? Trinitas. Trinitas. Oh iya. Saya sudah perkenalkan Bang Zuma, pertemuan perdana kita sudah 3 kali di room Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma karena banyaknya tamu lupa ya. Iya Bang. Sudah banyak rekan yang kemudian kita diskusi gitu loh. Ya, saat itu kan Bang Zuma pakai tema juga tentang eksekutor, pahlawan tanda tanya itu Bang Zuma. Iya, betul. Iya, siap. Seperti itu. Betul. Silakan Bang Zuma dilanjut, barangkali mau istirahat saya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat kita kembalikan kepada host. Tapi saya mau bertanya, ini kok yang di YouTube saya nonton 26.000 ini itu kok error? Itu asli itu banyak. Kok sampai sebanyak itu? Ya alhamdulillah, artinya ya penonton mempercayai kita. Asli, saya nonton juga asli. Gila ya. Ya, oke, lanjut saya. Lanjut. Itu saya cuma nyampe 500. Asli itu. Nah, ini malah 26.000. Wow. Semoga tiap malam segitu. Masya Allah. Silakan teman-teman yang nonton di YouTube itu di subscribe channelnya langsung Zulkifli 15. Mumpung kalian masih ada di situ. Nanti aku kirim ayam, sayur kangkung, tomat, toge, masak di situ ya. Masak kalian situ ya teman-teman ya. Masak di sana ya. Ada yang mau nyumbang telur 1 rak katanya untuk di YouTube-nya Bang Zuma. Masa. Oh, keren. Iya. Lanjut. Ya. Di like juga dong. Di like juga. Kopi nggak sekalian Bang Zuma, kopi. Kopi sudah ada campur masako di sana ada, tuh. Campur lem mana? Lem. Ya rem. Allahu Akbar. 27. Iya. Tapi aku sedikit Bang Zuma nambahin Bang Zuma tentang peristiwa tentang 2004 lalu Bang Zuma, tentang kasus peristiwa yang di Aceh. Nah itu kesempatan misionaris mengambil anak-anak Bang Zuma, 300 anak di dalam mobil itu, anak-anak khusus anak-anak untuk dimurtadinkan. Ngeri nggak tuh Bang Zuma? Iya ngeri lah pasti. Masya Allah. Jangan lupa YouTube Anis Labes Channel dong. Iya, Masya Allah. Ini sudah mau tembus 30.000 yang nonton. Keren kali lah. Keren. Umat Islam kalau udah bersatu ya kayak ini. Betul. Mantap. Masya Allah. Lanjut. Silakan, mungkin dari teman-teman kita ada yang mau berdialog. Waktu masih ada ini, silakan. Bang Handi, silakan teman-teman yang non-muslim dinaikkan, kita diskusi. Suaranya juga bagus di YouTube banyak banget. Iya, tembus 30k ini, Masya Allah. Kok bisa ya? Iyalah, aku mau komen di bawah. Tunggu ya. Coba baca komen saya Bang Juma di bawah. Nice Bang Andi. Jangan lupa kunjungi juga Andi Celebes Channel. Mantap juga bangku ini, Masya Allah. Ya aman lah. Yang penting apa? Teman-teman kita
itu kita sudah ambil perhatiannya untuk nonton di YouTube, kan gitu, di TikTok juga. Itu dulu, nanti mereka akan muter-muter. Yang penting mereka sudah jatuh cinta terhadap dunia upload. Jangan lupa Sekarang teman-teman juga ya. 29.000. Ya, Masya Allah. ini kita upayakan YouTube Zulkifli Abbas itu tembus, kalau bisa ya tahun ini gitu tembus 1 juta subscribe ya. Semoga Siap. bisa ya. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe di sana. Betul. Jadi, ya, iya, betul. Masya Allah. Nah, kalau Silakan 1 juta, saudara, silakan. kalau YouTube-nya Banyuma udah 1 juta subscribe, nah nanti yang 1 juta itu pindah ke Alis Lebes channel. Jadi sama dong. Nah, di sana 1, sini 1. Iya, betul. Ayo, semangat. Mangga. Intinya kami ada itu di sini, Banyuma sebagai panglima ya teman-teman ya. Sebagai apologet. Apa sih itu apologet ya? Pembela Islam. Kita ini garda terdepan, memang paling riskan berhadapan dengan hukum. Paling riskan. Apapun itu, satu kata aja. Ini penistaan nih, kan gitu ya. Ini bisa ya seperti yang terjadi. Banyuma udah di LP, dia korban, terus kemudian dia yang dilaporkan. Bayangkan tuh kinerjanya si misionaris Silina Tidak Jaya ini. Bayangkan teman-teman, sang misionaris bawa racun itu dimusnahkan. Nah itulah awalnya di LP kan. Tapi alhamdulillah ya, itu tidak membuat kami berhenti kok. Terus semangat, gak bisa tanpa kendor-kendoran. Semangat sampai kapanpun. Ya itu teman-teman, tetap semangat di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Umat Muslim begini banyak gitu ya. Apa salahnya mengunjungi kami ini garda terdepan. Udah banyak yang kami selamatkan. Bukan 1-2 orang, ratusan orang yang kami selamatkan. Baik yang dipaksa murtad kita kembalikan, baik selamatkan dalam edukasi. Udah berapa kira-kira Banyuma yang antum nontum mengucapkan 2 kalimat syahadat? Udah nggak terhitung tuh? Iya, kan dah. Itu udah nggak terhitung. Terselamatkan mereka itu. Nah makanya mereka sasaran tembaknya itu bagaimana Banyuma ini berhenti berbicara agar mereka ini leluasa berkarya di media sosial. Ya nggak bisa dong berhenti, nggak bisa gitu. Itu teman-teman pengantar dari saya. Semoga seterusnya penonton di sana itu kembali lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di situ ada lonceng notifikasinya. Nah, ada lonceng notifikasi, itu digebuk itu. Nah, nanti kalau Banyuma live, di HP Anda itu bunyi. Dung. Wah, Banyuma live. Balik lagi gitu. Ibu-ibu juga kalau siang atau pagi gitu, sambil beraktivitas di dapur kan tuh bunyi tuh HP dong, Banyuma live. Nontonlah. Daripada dengerin lagu-lagu yang aneh-aneh, nonton di situ sambil melaksanakan pekerjaan rumah. Setelah itu bosan, pindah-pindah sedikit lah ke Alis Lebes channel. Harap banget gua Banyuma. Gitu ya, teman-teman ya. Mati aja. mati meja. Itu silakan, ada teman kita yang dari non muslim disapa. Oh, ini Pak Duka katanya ngomong apa sih lu? Berarti lu nggak ngerti bahasa Indonesia dong? Saya nggak pakai bahasa Bugis loh tadi, bahasa Indonesia. Udah bahasa Indonesia terjemahannya, nggak ngerti-ngerti juga. Ada lagi, Bang Parok?
Ini yang tanda tangan ini siapa sih namanya? Van Halen ini sekarang jadi agama apa dia ya? Itu aja ada Bang Excel itu Sal. Gimana Bang Andi? Bang Excel, terselamatkan malam Bang Excel. Coba disapa dia. Udah 2 tahun dia di sini kayaknya belum. Coba. Bang Excel, udah tidur deh kayak di Bang Andi. Kacau. Udah jadi berala ya, betul ya. Saya naikkan dulu. Sal, kau mualaf tahun berapa Sal? Tahun 2019 Bang Andi. Gara-gara apa? Gara-gara Yesus lah, nanti framing kan sangkanya, tapi kenyataannya begitu. Enggak lah, maksudnya yang belajar Bible kah atau dengar diskusi atau seperti apa? Oh enggak, saya kan 2018 itu dengar Zekarnek memang sebelumnya. Nah, tapi aku tuh diskusi sama teman aku waktu di Kalimantan, diskusi yang ringan lah dibilang tentang konsep mereka tuh meyakinkan Yesus tuh Isa itu adalah nabi yang dimuliakan tapi tidak dituhankan. Nah, sementara dalam Kristen kan bahwasannya Yesus tuh dituhankan. Nah, singkat cerita, simpelnya aku tuh cari tuh kesalahan Al-Quran tuh tentang pertamanya itu 666. Itu kan lambang tentang ini kan, kesesatan kan. Nah, ada pokok perkataan itu dikatakan bahwasannya itu total ayat Al-Quran kurang lebih hitungannya kan ada 4 ini ya. Nah, aku pikir gitu. Setelah itu aku cari nih Isa Al-Masih nih. Aku cari Nabi Isa ini, loh benar nih dia ngaku sebagai utusan kan. Kan dulu saya nggak tahu tuh ayat berapa ini berapa, yang penting kan dicari dulu. Nah, baru, ya kan dulu kan sebelum tahu, walaupun tahu sekarang itu kemarin. Nah, kembali ke Bible lagi. Nah, analogi sederhana saya pakai. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa nggak di Kejadian 1 nomor 1 dipakai aja pada mulai Yesus gitu? Sederhana kan gitu. Kok nama Tuhannya orang Islam ya? Sama gitu kan? Itu memang betul akal yang dimatikan lah gitu. Sederhana itulah. Begitu. Mulai dari situ akal berfungsi gitu ya. Nah, awal dari diskusi itu sama teman aku Seman Badali, orang Kalimantan. Kenapa nggak Yesus aja di Kejadian 1 nomor 1 gitu. Setelah itu baca Bible. Nah, kepikiran aku gini lagi, aku nih nggak pakai baju keluar rumah malu nih, gimana seorang Tuhan gitu kan, yang ku yakin seorang Tuhan tuh, wah udah mulai amburadul nih pikiran aku nih gitu. Oh, yang Anda lihat di salib itu ya? Nah, kan diperankan kan, bahkan di Junjung Tinggi gitu. Nah, baru tuh ku telepon saudaraku, dia udah masuk Islam. Gini ditelepon dia, gimana tentang Islam, gue bilang. Aku lihat di pandangan kalangan masyarakat Islam tuh begini. Nah, dijelaskan dia, kalau mau tentang Islam masuk tentang Islam katanya. Jadi aku bilang, kalau aku masuk ke Islam, tidak belajar tentang Islam, buat apa masuk Islam, saya bilang. Kalau nggak tahu tentang Islam, buat apa masuk Islam? Apa bedanya sama yang lama, gue bilang kan? Hasil daripada doktrin. Aku mau masuk Islam, belajar tentang Islam. Itulah ditawari, nanti diajarin, datanglah ke Aceh, nanti diajarin begini, diajarin tentang Islam begitu. Situlah awalnya dari cari kesalahan cari Al-Quran tuh. Baru setelah itu kuliahlah orang yang murtad sama yang mualaf. Gitu. Banyak yang mualaf tuh berdasarkan daripada akal pikirannya orang-orang pintar lah, walaupun saya nggak pintar-pintar kan. Saya nggak orang jenius, nggak orang-orang apa dibilangnya bijak. Saya merasa orang bodoh, tapi aku bisa berpikir. Memeluk Islam itu kan nggak perlu cerdas banget. Yang penting itu keluar dari doktrin dulu. Betul. Pertama itu bedakan antara ciptaan dan pencipta, itu dulu kan dasarnya. Sebenarnya nggak perlu pintar banget loh membedakan mana pencipta, mana ciptaan. Nggak perlu pintar banget. Anak kecil juga tahu kok, yang pernah ada di muka bumi pasti ciptaan. Nggak mungkin Tuhan turun
ke bumi jadi manusia. Jadi manusia. Gitu. Nah, itu. Anak kecil Sebenarnya itu kalau gimana? Gimana Bang Andi? Sebenarnya kalau aku korek lebih dalam Bang Andi, ada Bang Andi yang membuat aku tuh terpaku sama Islam Bang. Nah gini nih Bang, waktu 25 Desember Bang, itu kan istilahnya hari kebanggaan bagi umat Kristen kan, 25 Desember. Nah di waktu itu kalangan itu ada yang bagian daripada gerejaku dulu GKPI. Nah itu dia mengatakan, kalian ngapain gereja katanya, ketepatan kita nih nggak gereja minggu ini kan, sebelum tanggal 25. Nah kalian ngapain gereja gini-gini, ini ngomong ke keluarga loh gitu, paling dia bagian daripada gereja tersebut. Gak usah aku sebutkan lah orang yang bagaimana, karena dibilang gitu, loh kok kita nih dilarang gitu. Itu pemikiran aku, bukankah ini hari kebaikan bagi seluruh umat Kristen kan gitu kan. Sementara di Islam teman aku dia ngopi bareng, makan bareng, dia nggak puasa. Ketika hari Lebaran, Idul Fitri, dia diajak gitu sama saudaranya untuk merame-ramekan datang ke masjid. Loh kita dilarang gitu. Tapi jangan kasih gitu. Jadi pas ketika ingat Ustadz Yusuf PI mengatakan kasih tendangan, itu aku ketawa ngakak banget. Yang katanya ajaran kasih tendangan. Gitu. Kan 25 Desember kan Natal. Natal itu kan lahir. Iya. Hari kebanggaan lah dibilang dalam umat Kristen kan. Berarti ada yang lahir toh. Jangan di. Benar-benar. Kalau kisahnya itu ini enggak nista. Kisahnya itu 25 Desember itu sebelum Yesus lahir. Kalau yang pernah saya baca itu liturgi ini atau kebiasaan ini itu sudah dilakukan oleh Romawi kuno, yaitu apa? Lahirnya Dewa Matahari. Gitu. Itu sampai sekarang masih ada jejak digitalnya itu. Makanya Kristen itu nggak semuanya Natal, seperti Advent nggak mau dia. Benar. Dan banyak sekali orang-orang scholar Kristen itu mengakui bahwa yang dia tuhankan itu nggak lahir di bulan dan tanggal sekian gitu. Gitu loh, Sal. Tapi alhamdulillah kamu sudah kembali ke jalan yang benar. Menyesal nggak sih? Kenapa nggak dari dulu gitu? Menyesal nggak, Sal? Nyesal dulu kok. Kenapa nggak dari dulu ya? Mamaku dulu kan pernah belajar juga. Nah, kalau dibilang nyesal, bingung juga Bang Andi. Berarti nanti nggak nikah sama bapakku kan gitu kan? Mamaku pernah juga bilang dia belajar tentang ini Islam. Terus dia bisa baca Al-Fatihah juga walaupun nggak fasih kan? Walaupun nggak benar tajwidnya, tapi dia paham gitu. Pernah baca gitu. Jadi aku merasa bersyukur juga di satu sisi, yang semenjak perilaku beliau itu, yang orang dari gereja tersebut kan, maksudnya ada terima kasih juga untuk aku berpikir kok bisa diusir gitu. Kok bukan diusir, kok bisa dilarang gitu. Nah itu kan salah satu istilahnya rahmat Allah juga ya. Di satu sisi juga kayak azan itu dulu saya ketakutan banget ketika azan waktu SMP, dengar azan maghrib tuh paling rentan, karena sore kami main bola, terus azan maghrib tuh kami selalu berhenti mendengarkan. Tuh aku saya selalu merinding tuh, ini apa sih maksudnya gini, kok buat aku ini selalu kayak terbayang-bayang gitu atas kematian gitu. Itu yang dulu kalau kamu mendengar azan itu, kamu bagaimana perasaanmu waktu belum jadi Muslim? Yang paling rentan Bang, kan yang paling rentan itu maghrib Bang, karena di waktu main bola itu kan mau jam-jam maghrib tuh, jam 4, jam 5. Nah itu kan kalau azan kan berhenti diam lah gitu, nunggu azan selesai. Itu kan masuk semua ngeresapinnya bunyi lantunan azan tersebut. Kalau di lain-lain waktu kan enggak, kayak subuh mungkin ketiduran, enggak bangun. Zuhur dalam sekolah. Oh artinya suara azan itu membuat kamu tersentuh gitu ya? Ya mungkin bagian daripada itu, karena selalu gini, ketika dengarkan itu aku kayak merinding. Oh. Ini apa sih ini kok tentang kayak mau mati aja gitu. Berbeda sama yang lain. Malah kalau mendengarkan suara azan dia protes. Berisik. Ada yang kayak gitu tuh. Ada yang kayak gitu protes gitu. Padahal masjid duluan dia daripada bikin rumah di situ.
Udah tahu masjid duluan ada, berarti ada ajan, dia bikin rumah, baru dia yang protes. Kan nyari masalah itu. Loh, dulu toleransi di lingkunganku tuh kuat loh. Ini masjid, bapakku datang ke ini nggak ditanggapi. Maksudnya bapakku dulu datang ke masjid minta tolong toaknya digeserkan katanya gitu. Digeserkan masjid loh, nggak diprotes bapakku. Bayangin tuh. Datang bapakku ke masjid. Itu aku masih oten ya. Datang di apa? Ya udah digeser gitulah arah toanya. Jadi ya nggak ke arah rumah gitu karena rumah saya dekat masjid. Tuh Ya, kalau misalnya protes orang Islam ya siapa lu bisa kan kayak gitu kan? Orang lu baru ada di sini kok kan gitu. Yang penting mintanya baik-baik. Wah, benar. Pengurus masjid saya rasa juga toleran kok. Gitu loh. Benar. Kecuali datang marah-marah ya. Tuh. Kalau datang baik-baik, maaf Pak. Toanya terlalu mengarah ke rumah saya. Bisa nggak digeser dikit? Insya Allah bisa diterima kok itu. Buktinya bisa tuh. Atau jangan-jangan gini Bang Hadi. Iya. Bapaknya beliau ini orang disegani di situ. Sikit-sikit buru orang. Ada tatonya gitu ya. Ada tato naga di lidahnya mungkin, pakai anting pelek sepeda enggak? Mana ada Bang Zuma? Mana tahu. Saya kan bertanya. Mana tahu antingnya pelek sepeda yang dipakai. Semoga bapakku nonton ya, keluargaku nonton biar mikir nanti kan. Nonton lah. Mereka masih ini. Sampai aku sendiri terus di sini. Mereka masih oten. Masih Bang Zuma. Mereka di mana tinggalnya? Di Medan Bang Zuma. Oh di Medan. Iya. Ya aku pengen kali ada orang ini loh, tengok anakmu nih lagi ngomongin, didengar mamaku kan diayatin, tiba-tiba dia besok, udahlah masuk aja lah aku ke Islam, ajarin aku. Nah senang kali aku tuh. Mas. Iyalah. Itulah harapan kita pastikan ya. Tapi kalau ibu gimana ibu? Sama Bang. Masih pernah aku bilang kan, mama kenapa nggak masuk Islam aja gitu kan? Malu aku sama sama adat sama keluarga. Kayak mana sih bilangnya, sama adat lah dibilang, sama bagian daripada keluarga gitu. Nah itu merujuk kepada adat berarti orang kampung katanya. Nah berarti kan adat. Malu. Saya yakin banyak mak doa anak soleh diijabah. Tetaplah selalu berdoa. Itu intinya masalah. Amin. Itu ada pesan di bawah, setiap sujud mau doakan kedua orang tuamu. Sedih nggak sih Sal? Sedih lah Bang. Aku 6 tahun Bang. Setiap Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha cuman setelah sholat balik ke kamar merenung. Lihat orang salam-salaman kan sama bapaknya kan, sama ibunya kan, salam peluk maaf-maafan. Kita guling-guling di kamar. Mau keluar nggak tahu kemana. Orang kan lagi sibuk sama keluarganya lah, kita. Opo iki. Datanglah ke Makassar, silaturahmi sama Banyuma. Di sanalah kau salam-salam. Sibuk juga. Masalah. Sedih lah itu di hari-hari Idul Fitri gitu ya. Semua orang kumpul sama keluarga ya. Begitulah Bang. Tapi itu ujian Sal, jangan putus asa. Tapi saya dulu tuh tetap pulang Bang ketika tahun baru ya, tapi nggak menempatkan tahun di tanggal yang tepat untuk menghargai. Nah selalu tuh alasanku bilang dapat waktunya gini. Nah setiap tahun tuh aku memang pulang ke rumah tanggal 5, tanggal 7. Tapi nggak tanggal 1, kenapa? Biar tidak ada namanya ini mengikuti tradisi mereka kan, kata Rasulullah kan, barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka mereka bagian daripada itu. Nah kalau misalnya aku ikut di pulang tanggal 1 kan berarti mengikuti acara tersebut takutnya. Nah itu kan aku enggak juga. Kamu boleh pulang, kamu harus lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, tapi kan ada namanya hati ya, gitu loh. Nggak boleh terlalu ekstrim juga. Tapi jangan terlalu berbaur. Ya kau pandai-pandai lah. Itu loh. Itulah aku tadi pulangnya tanggal 3-nya. Tanggal 3, kalau nggak tanggal 5. Selamanya
tanggal 7 Januari tuh pulang. Waktu masih di Aceh ya. Gitu. Ini udah banyak dibawa nih, lu mau dijadiin sebagai anak angkat supaya lu bisa ada habis Idul Fitri, kamu bisa salim sama mereka nih. Ini udah dibawa nih, mau jadi bapak angkat nih. Maunya bapak kan. Ya nggak bisa ngebayangin sedih loh itu teman-teman. Kalian Idul Fitri ngumpul sama keluarga, ada bapak, ibu, saudara kan gitu. Soal pulang bis sholat id nongkrong di kamar, nggak ada keluarga. Sedih loh itu. Ketawa dan kesedihan bang Andi. Ada yang minta suaranya Banyuma di bawah nih, sebagaimana permintaan Banyuma. Iya. Bisa nggak dipenuhi itu? Apa itu Kanda? Mana otennya? Minta Banyuma ngaji katanya. Waduh. Surah pendek aja lah. Surah pendek. Ya yang 29.000 penonton kan tuh. Ya harus dikasih lah suara. Merdu. Masya Allah. Silakan. Kita baca surah apa? Permintaan di bawah apa? Surah Maryam aja deh. Maryam. Ya. Kuala ini. Ya, kuala ini. Minum dulu ya. Itu Bang Excel apa enggak meriang nanti? Paling nanti jatuh sempung. Udah jadi tuan dia kayaknya. Paling jatuh sempung kalau mendengarkan orang ngaji. Banyak yang bilang Al-Muluk Bang Andi. Juga. Ada lagi minta Genesis katanya. Apa lagi minta Genesis? Kejadian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم جزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبت ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا
كبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Semoga baju mak ngaji bisa sampai ke orang tuanya Bang Sal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti habis ini Bang Juma kalau udah tutup YouTube ya, kita teleponnya bentar ya untuk cek-cek itu. Boleh kan dah? Ya sama siapa? Saya ada telepon grup nih, Akang. Semua orang-orang YouTube ngerti nih. Oh, untuk menghindari hal tidak diinginkan Bang Juma lebih baik kita sudahi dulu kali ini. Kita tutup. Siap. Biar nggak terlalu lama di sana kan gitu ya. Oke? Iya. Silakan. Antum lah yang tutup sekalian. Minta terima kasih juga kepada semua kaum muslimin muslimat yang telah memberikan infak dan sedekahnya kepada saudara kita yang mengalami kesulitan. Salah satu anggota Apologet Islam Indonesia yang berdomisili di Sumatera Utara.